Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus bertumbuh bersama Tuhan di dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan firman Tuhan inilah yang menjadi penopang, menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Kita akan bersama-sama belajar di dalam Amsal pasal yang ke-16. Kita akan mengambil dalam satu ayat, yaitu di ayatnya yang ke-16. Baik, kita akan melihat bersama-sama. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada emas. Memperoleh pengertian lebih baik daripada perak. Puji nama Tuhan. Dan renungan pada saat ini saya akan memberi judul yaitu hikmat yang berharga. Di dalam dunia ini yang serba duniawi, banyak orang yang berpikir bahwa kekayaan itu adalah kunci dari kebahagiaan dan kesuksesan. Banyak orang yang bekerja keras bagaimana mengorbankan waktu, tenaga, bahkan relasi dengan Tuhan dan keluarga demi mendapatkan uang dan harta yang berlimpah-limpah. Namun kenyataannya ternyata kekayaan itu tidak selalu membawa kebahagiaan. Ya, banyak orang mengatakan bahwa zaman sekarang semuanya itu harus pakai uang. Uang itu adalah segalanya. Jadi apapun bisa dibeli dengan uang. Tetapi firman Tuhan ya menyatakan bahwa banyak sekali orang-orang kaya yang merasa bahwa dirinya kosong, yang merasa tidak ada damai sejahtera, merasa ada yang hilang dalam dirinya, itu karena dia tidak memiliki tujuan yang jelas bagaimana hidupnya ke depan, bagaimana pikirannya hanya memandang harta, uang dan kekayaan duniawi. Kegelisahan, kekhawatiran itu selalu melingkupi bagi orang-orang yang jauh dari Tuhan dan mengutamakan harta kekayaan. Dan Alkitab mengajarkan bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada emas dan perak, yaitu hikmat dan pengertian. Hikmat bukan sekedar kecerdasan atau kepandaian yang dimiliki oleh setiap manusia, bagaimana kemampuan untuk memahami dan menjalani hidup. Tetapi di sini Allah yang mengaruniakan melalui Roh Kuduslah hikmat itu dapat menjadi bagian orang-orang yang mau percaya kepadanya. Orang yang memiliki hikmat mampu memiliki keputusan yang benar dalam membuat keputusan dan juga menghindari dari jebakan dosa dan menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Di zaman yang semakin hari semakin jahat ini, banyak sekali orang-orang yang sukar mendapatkan damai sejahtera karena hanya mementingkan materi, mementingkan kekayaan, mementingkan harta benda yang ada di dunia ini. Tetapi di dalam Amsal pasal yang ke-16, di ayat yang ke-16 ini mengajak kita untuk lebih menghargai hikmat daripada harta yang kita miliki. Dan hari ini kita akan belajar mengapa hikmat lebih penting daripada kekayaan dan bagaimana kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama adalah hikmat itu adalah harta yang kekal. Harta duniawi bersifat sementara, tetapi hikmat itulah yang menjadi kekekalan bagi orang yang percaya. Kekayaan dapat hilang dalam sekejap karena dia bersifat fana. Bencana, penipuan, kebangkrutan itu bisa dialami dengan seketika dan itu akan menjadi hilang semuanya. Harta kita, kekayaan kita itu dapat menjadi hilang. Tetapi hikmat adalah sesuatu yang tidak bisa diambil dalam kehidupan kita. Dan hikmat itulah yang akan terus membimbing kita untuk hidup benar bahkan di dalam situasi yang sulit.
Dan hikmat itu ternyata memberikan nilai hidup bagi setiap kehidupan kita. Banyak orang kaya, banyak orang yang memiliki harta benda, bagaimana mereka lebih mementingkan harta mereka daripada relasi dengan Tuhan. Mereka hidup tidak tahu bagaimana menggunakan kekayaan mereka dengan benar. Justru sebaliknya, orang yang berhikmat pasti tahu bahwa nilai hidup dalam setiap orang-orang yang percaya kepadanya bukan terletak pada jumlah harta, jumlah materi yang mereka miliki, tetapi pada hubungan dengan Tuhan dan sesama. Jadi kita dapat melihat bagaimana hikmat itu ternyata memberikan kehidupan kita nilai, bagaimana hikmat itulah yang membuat kita jadi mengerti bagaimana kita harus apa yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah hikmat itu membimbing setiap kehidupan kita. Ternyata di dalam hidup kita banyak sekali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang kita hadapi, dan dari pilihan itulah kita harus membuat keputusan-keputusan yang benar, yang pastinya keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan, kita bisa saja ketika kita tanpa hikmat, kita bisa mengambil keputusan yang salah. Bagaimana hal itu ternyata dapat berakibat buruk bagi masa depan kita. Karena orang yang berhikmat selalu mencari kehendak Tuhan sebelum mengambil setiap keputusan. Dan itu pastinya Roh Kuduslah melalui doa itu yang membuat kita mengerti, membuat kita jadi lebih bisa memilih bagaimana keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan kekayaan tanpa hikmat itu ternyata juga dapat membawa kehancuran. Banyak orang yang menjadi kaya justru malah hidup di dalam kesombongan, boros, atau mungkin jatuh di dalam dosa. Tanpa hikmat justru kekayaan itu bisa menjadi batu sandungan dan membawa seseorang itu kepada kehancuran. Dan dari sini kita dapat belajar bagaimana ternyata hikmat itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Selain dalam memimpin kita, dalam mengambil keputusan, ternyata hikmat juga dapat membawa kita untuk jauh dari dosa. Dan yang ketiga, hikmat itu memimpin kita di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika orang yang berhikmat dan takut akan Tuhan, ini adalah orang yang memiliki hikmat berasal dari Tuhan. Dan orang yang memiliki hikmat akan selalu hidup takut akan Tuhan. Ini berarti orang yang berhikmat akan menjauhi dosa dan mau hidup di dalam ketaatan. Bagaimana dia mau setia, dia mau mengikuti sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan hikmat itulah yang membawa damai sejahtera dan sukacita bagi setiap orang yang percaya. Ketika orang yang memiliki hikmat tidak mudah terombang-ambing, bagaimana dia tidak mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar duniawi yang mungkin menawarkan banyak sekali harta, banyak sekali materi, kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi orang yang percaya, dia tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dan sehingga tetap bisa hidup di dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, apapun yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, semuanya selalu pas pada porsi kita masing-masing. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan berkat bagi setiap umat-umatnya. Mungkin ketika kita pernah merasa kurang dalam berkat yang kita terima, kita harus introspeksi diri. Bahwa apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita dapat belajar bersama-sama bagaimana ternyata hikmat Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Dan juga orang yang memiliki kekayaan tanpa hikmat itu bisa jatuh di dalam kehancuran. Tetapi orang yang memiliki hikmat meskipun sederhana secara materi akan hidup penuh berkat di dalam Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya, kita harus lebih memprioritaskan mencari hikmat Tuhan daripada mengejar hal-hal yang duniawi, harta duniawi. Dan dengan hikmat juga kita bisa menjalani kehidupan yang benar, bijaksana, dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan dari renungan pada saat ini kita dapat belajar ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama adalah selalu luangkan waktu untuk kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, membangun komunikasi yang baik kepada Tuhan. Dan sebelum mengambil keputusan, selalu minta hikmat dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, belajar dari pengalaman hidup dari orang-orang yang bijaksana ada di sekitar kita. Dan mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan sebagai prinsip utama kita, dan kita mau terus taat dan setia atas setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita ingin merenungkan bersama-sama, yaitu apa yang selama ini lebih kita kejar di dalam kehidupan kita, kekayaan duniawi atau hikmat dari Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan pada saat ini dapat membuat kita lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, visi misi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita terus mau meminta kepada Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kemampuan, Roh Kudus yang memberikan kita hikmat untuk kita jauh lebih mengerti firman Tuhan yang telah kita terima. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79 dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu atas setiap kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas setiap hikmat yang telah Tuhan berikan. Terus Tuhan yang membimbing setiap kehidupan kami. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk kami mau terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Untuk kami mau terus hidup menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau hidup taat dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah setiap kehidupan kami dapat sesuai dengan kehendak-Mu dan kehidupan kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah hendaknya keluarga GPDI El Shaddai Magelang memandangnya, bahwa keluarga GPDI El Shaddai Magelang telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Janganlah keluarga GPDI El Shaddai Magelang menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa, tetapi menyerahkan diri kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu, menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.